Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Novisma. Saya Meutia Yusnita Sari dari kelas Farmasi B. Kami akan melakukan praktikum aktivitas 6, membuat dan mempelajari sifat koloid. Permasalahan, apakah wujud dari koloid gel? Bahan-bahan yang dibutuhkan, tepung jagung dan air, dan juga mangkok dangkal. Langkah-langkahnya: 1. Buatlah koloid tepung jagung dengan mencampurkan 4 sendok tepung jagung dengan 2 sendok air. Campuran ini akan lengket dan tidak kering. Buatlah beberapa penyesuaian dengan menambahkan sedikit tepung atau sedikit air. Campuran ini mudah sekali kering. Tambahkan air agar kondisinya kembali dan dihancurkan lagi dengan tangan menjadi cairan. Langkah kedua, setelah pengujian di bawah ini, tentukan apakah koloid lebih bersifat seperti cairan atau padatan. A. Celupkan jari Anda dengan cepat ke dalam permukaan koloid. Apakah terasa seperti padatan atau cairan? terasa seperti cairan. B. Tekan jari Anda ke dalam koloid secara perlahan. Apakah terasa seperti padatan atau cairan? Padatan. C. Cobalah untuk mengaduk koloid dengan cepat. Apakah koloid terlihat seperti padatan atau cairan? Cepat. Padatan. D. Cobalah untuk mengaduk koloid dengan lambat. Apakah koloid terlihat seperti padatan atau cairan? Terlihat seperti padatan. E. Goyangkan mangkuk berisi koloid sehingga koloid berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Apakah koloid terlihat seperti padatan atau cairan? Cairan. Buatlah segumpal dengan jari Anda dan rasakan apakah koloid seperti padatan atau cairan. Padatan. G. Tuangkan koloid dari mangkuk ke atas telapak tangan Anda. Apakah terasa seperti padatan atau cairan? Terasa seperti padatan. Dapat digumpal nih. H. Letakkan berbagai macam benda dengan beragam kerapatan di atas permukaan koloid. Apakah koloid terlihat seperti padatan atau cairan? Di sini kita akan meletakkan koin 500 dan garam. Di sini benda-benda tersebut tenggelam. Artinya, koloid ini seperti cairan. Tes 1. Apakah koloid adalah padatan atau cairan? Jelaskan. Koloid ini sedikit berupa cairan, tetapi bagian bawahnya terdapat banyak endapan. Jadi bisa dibilang koloid ini cairan dan padatan, tetapi lebih banyak padatannya. Nomor 2. Banyak bubuk halus seperti lumpur di pinggir sungai bisa membentuk koloid. Apakah berbahaya membangun rumah atau pusat bisnis di tepi sungai? Cobalah suatu percobaan sederhana dengan menggunakan koloid buatan Anda untuk melihat hal yang mungkin terjadi. Menurut kami, sangat berbahaya karena lumpur pada pinggir sungai bersifat koloid. Artinya apabila dibangun rumah di pinggir sungai yang berlumpur, maka fondasi rumah akan tenggelam. Karena sifat koloid ini bagian atasnya berupa cairan dan bawahnya endapan. Seperti saat kita meletakkan koin 500 ke dalam koloid yang kita buat, koin tersebut tenggelam. 3.
Menurut Anda, apakah bisa membuat koloid dari garam, gula, atau soda kue? Berdasarkan jawaban Anda, kondisi apa yang bisa membuat suatu tepung membentuk koloid? Tidak bisa, karena garam, gula, dan soda kue saat dicampurkan dengan air akan larut bersama air dan tidak bisa dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. Kondisi apa yang bisa membuat suatu tepung membentuk koloid? Menurut kami, kondisi yang membuat tepung berbentuk koloid karena partikel tepung lebih besar dibandingkan dengan garam, gula, sehingga saat dicampurkan dengan air, tepung tersebut tidak dapat bersatu. Artinya masih bisa dibedakan karena di bawahnya masih ada endapan. Memahami efek Tyndall. Nyalakan senter dan arahkan pada gelas yang sudah berisi koloid. Apakah yang terjadi? Yang terjadi, cahaya senter tidak dapat menembus koloid. Artinya, koloid ini mempunyai efek Tyndall. Kemudian jelaskan sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall artinya dapat menghamburkan cahaya karena partikel-partikel koloid berukuran besar, semakin besar ukurannya semakin besar efek Tyndall. 2. Gerak Brown, yang artinya gerak acak. Gerak tidak beraturan pada partikel koloid terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. 3. Adsorpsi artinya peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Seperti ketika partikel-partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel tersebut cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Seperti saat kita meletakkan koin 500 pada koloid. Saat kita berusaha mengambil koin dari koloid, koin kita mengalami kesulitan karena koin lebih menempel pada koloid. Kemudian nomor 4, koagulasi. Koagulasi artinya peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid.